Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari di tempat, hari ini Rabu tanggal 8 Juli 2020. Marilah kita satukan hati dan jiwa kita dan bersekutu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan menjalani doa Rabu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita sama-sama mengatakan ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku, tak usah ku bimbang kau di dalamku, tak usah ku cemas kau penghiburku. Saat ku lemah kau kuatku, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari sama-sama mengatakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku, tak usah ku bimbang kau di dalamku, tak usah ku cemas kau penghiburku. Saat ku lemah kau kuatku, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum kita mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama mengatakan firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita.
Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kebijaksanaan dari Tuhan, Roh Tuhan, supaya mengajarkan kami rendah hati dan menerima firman-Mu untuk kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dunia ini saat ini banyak orang yang ingin berkuasa, banyak orang ingin menjadi terkuat, banyak orang ingin menjadi terkenal, banyak orang ingin menjadi yang utama. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa sebetulnya manusia memiliki kodrat sebagai ciptaan. Karena kita diciptakan, maka kodrat kita adalah sebagai hamba. Kita harus bertanggung jawab kepada majikan kita yang menciptakan kita, yaitu Allah. Nah, kita akan belajar tentang kodrat manusia dan bagaimana kita sebagai manusia berkedudukan yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Bagaimana sikap kita yang harus kita lakukan kepada Tuhan pencipta kita. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan untuk saudara. Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara, dalam dua ayat ini terkandung sebuah makna yang dalam, yaitu sebuah keadaan di mana sebelum ada manusia. Firman Tuhan berkata di dalam ayat 1, pada mulanya. Kata pada mulanya adalah merujuk kepada masa di mana sebelum ada waktu. Waktu itu ada pada saat Allah menciptakan benda-benda penerang langit. Karena di sana dikatakan biarlah benda-benda penerangan langit itu akan menjadi tanda untuk masa-masa, waktu-waktu dan tahun-tahun. Nah, saudara, sebelum itu, jauh sebelum itu dikatakan pada mulanya. Jadi sebelum ada waktu, pada mulanya di dalam kekekalan. Nah, pada mulanya ini merujuk kepada di dalam kekekalan. Pada mulanya Allah. Saudara, bahwa Allah itu pada mulanya sudah ada. Di dalam kitab suci ini dimulai dari kata pada mulanya Allah. Jadi kalau kita melihat Alkitab ini, mari kita melihat Alkitab ini sebagai cerita tentang Allah. Bukan cerita tentang manusia, bukan cerita tentang nabi-nabi, bukan cerita tentang kebaikan-kebaikan atau moralitas-moralitas, tidak. Meskipun di sana tercakup itu semuanya, tetapi yang menjadi tokoh utama dari semuanya itu adalah Allah. Dan memang cerita ini adalah tentang Allah. Cerita tentang Allah, tentang karyanya, tentang penebusannya, tentang kekudusannya. Allah merupakan inti dari kitab suci. Lalu kalau kita melihat di sini pada mulanya Allah menciptakan. Kata menciptakan ini beda dengan manusia. Artinya Allah menciptakan beda dengan manusia menciptakan. Kalau Allah menciptakan itu dari yang tidak ada menjadi yang ada. Tidak ada sama sekali lalu diciptakan menjadi ada. Itu penciptaan yang dilakukan oleh Allah. Tetapi kalau manusia menciptakan lagu misalnya. Manusia hanya mengumpulkan nada-nada, mengumpulkan kata-kata, kemudian dirangkai menjadi sebuah lagu. Dia tidak benar menciptakan, tetapi hanya mengumpulkan saja, merangkum. Lalu kemudian kalau ada seorang yang menciptakan radio, menciptakan televisi, menciptakan lampu, itu mereka hanya merangkai material, mereka menemukannya, material-material yang bisa dipakai untuk menjadi lampu, radio dan TV, lalu kemudian dirangkainya menjadi sebuah TV, radio dan lampu. Maka mereka disebut penemu. Mereka hanya menemukan, mereka merangkumnya.
tapi tidak benar-benar menciptakan. Karena material dasarnya Tuhan yang menciptakan. Dia yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kemudian di ayat yang kedua disebutkan di sana, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kosong, gelap gulita, memang benar-benar tidak ada sesuatu di dalamnya. Baru ketika Allah menciptakan baru jadi. Menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Nah, kalau Allah menjadi yang utama di dalam Alkitab, inti dari kitab suci, kalau Allah adalah yang pertama, yang mula-mula ada di jagat alam semesta ini, kalau Allah yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, kalau Allah menciptakan bumi ini, dunia ini, dari yang gelap, kemudian kita melihat saat ini terang, lalu apa yang harus kita lakukan sebagai ciptaannya? Yang pertama, saudara, yang harus kita lakukan sebagai ciptaannya, kita menyadari bahwa kita ini adalah ciptaan. Sulit untuk menyadari bahwa kita ini ciptaan, karena kecenderungan manusia inginnya menjadi berkuasa, menjadi tuan, menjadi yang hebat, menjadi yang terkenal, menjadi yang populer, menjadi seorang yang dipuji-puji. Mari kita sadar, kodrat kita ini sebagai ciptaan. Maka seharusnya lah ciptaan itu tunduk kepada pencipta. Sehebat apapun, sekeren apapun, seluar biasa apapun, kita tetap ciptaan. Kita ini dicipta dari tidak ada menjadi ada. Nah, kalau Tuhan gak menciptakan kita, ya kita tidak ada. Maka kita perlu menyadari bahwa kita adalah ciptaan saja. Kita perlu melihat Allah sebagai Allah yang kekal. Kita melihat Allah sebagai Allah pencipta kita. Kita tunduk, hormat, sujud kepadanya. Jadi ketika kita bergereja, ketika kita berdoa, ketika kita beribadah, yang kita lakukan adalah hormat, tunduk, sujud, karena Dia yang menjadikan kita. Dia adalah majikan kita. Kita selayaknya memberi yang terbaik bagi Dia. Pengabdian hidup kita, karena Dia sudah menciptakan kita dan memelihara hidup kita. Jangan kebalik, saudara. Kita beribadah, kita berdoa hanya untuk kepentingan kita, bukan kepentingan Tuhan. Itu salah. Kita beribadah untuk Tuhan, bukan untuk diri kita. Kadang-kadang kita malah menyuruh Tuhan di dalam doa kita, memerintah Tuhan. Tuhan tolong bisnis saya, Tuhan tolong penyakit saya, Tuhan tolong ini, tolong ini. Sebenarnya enggak salah, tetapi kalau semangat kita ketika kita berdoa atau niat kita dalam berdoa, kita menggunakan semangat atau menggunakan niat hanya untuk memperalat Dia supaya kita diberkati, salah, saudara. Seharusnya kita tunduk kepada Tuhan, bukan memerintah Tuhan. Tolong bisnis saya, tolong usaha saya, tolong penyakit saya. Seharusnya kita duduk diam, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya sakit, bisnis saya enggak lancar, usaha saya begini. Saya mohon tolong supaya Tuhan menolongnya. Campur tanganlah di dalamnya. Meminta pun kepada Tuhan dengan sikap hormat. Berdoa pun dengan sikap hormat. Tidak perlu berteriak-teriak. Tuhan dengar. Justru Tuhan akan mendengar dengan ketulusan hati kita. Tetapi ketika kita berteriak-teriak seolah-olah kita itu memerintah Tuhan. Saudara, datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan ketundukan. Menyadari bahwa kita ini adalah ciptaannya. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kalau di dalam ayat 2 dikatakan bahwa bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Saudara, sebelum Tuhan menciptakan dengan firman-Nya, bumi belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang di permukaan air. Maka yang harus kita lakukan adalah mengisi hidup kita dengan firman-Nya. Mengapa demikian? Tanpa firman-Nya, gelap gulita menutupi samudera raya. Gelap gulita ada di dalam hati kita. Bumi belum berbentuk dan kosong. Hidup kita tidak berbentuk. Tanpa Allah, tanpa firman-Nya, hidup kita enggak berbentuk.
Tanpa firman-Nya, hidup kita kacau balau. Tanpa firman-Nya, hidup kita gelap gulita. Nah, kita yang perlu kita lakukan adalah kita harus menerima firman itu dalam hidup kita, supaya hidup kita berbentuk, supaya hidup kita tidak gelap tetapi terang. Firman-Mu terang bagi kakiku, firman-Mu pelita bagi kakiku, dan terang bagi jalanku. Tuhan membentuk kita melalui firman-Nya. Dan firman itu hidup. Kalau di dalam Yohanes pasal 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu di ayat yang 10 dikatakan, ayat yang 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu menjadi manusia, Yesus Kristus yang tinggal di antara kita, Immanuel. Dia diam di dalam hati kita. Kalau kita membuka hidup kita, dia tinggal dalam hati kita, maka hidup kita berbentuk, hidup kita sebagaimana adanya kita manusia seharusnya hidup, dan hidup kita tidak kosong. Hidup kita penuh dengan kemuliaan Allah. Yesus Kristus sudah mati di kayu salib menebus kita. Firman itu yang sudah menjadi daging, sudah menjadi korban untuk menebus kita. Dan firman itu sudah bangkit pada hari ketiga. Firman itu sudah tinggal di dalam hati kita. Maka hidup kita berbentuk, hidup kita tidak kacau balau, hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, hidup kita memuliakan Tuhan, hidup kita tidak gelap gulita, tidak kosong, tetapi penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, penuh dengan buah roh yang melimpah dalam hidup kita. Saudara, kodrat kita sebagai manusia adalah ciptaan. Maka kita perlu tunduk kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa kita adalah ciptaan. Lalu yang kedua, kita menerima firman-Nya tinggal dalam hati kita. Yesus Kristus Immanuel yang sudah tinggal dalam hati kita membuat damai sejahtera, membuat hidup kita sesuai dengan firman-Nya, dan membuat hidup kita memancarkan kasih Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Saat ini biarlah firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami dengan pertolongan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas firman-Mu. Amin. Sebelum kita menaikkan setiap pokok doa kita, mari kita sama-sama mengatakan, Allah mengerti, Allah peduli. Banyak perkara yang ku dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli.
Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa untuk bangsa Indonesia, berdoa untuk GGBI, berdoa untuk Gereja Baptis Indonesia Immanuel, dan kita berdoa untuk cabang Simolangit. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan memperkenankan kami untuk ibadah doa Rabu pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah menaikkan pujian kami dan juga sudah mendengarkan firman. Tiba saatnya kami menaikkan doa-doa kami ya Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Saat ini kami menaikkan doa untuk bangsa kami Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati bangsa kami. Tuhan sudah memberikan pemimpin-pemimpin kami kekuatan dan kesehatan sehingga mereka dapat bekerja untuk bangsa kami ini. Kami saat ini mohon supaya Engkau terus memberkati pemimpin kami, memberkati bangsa kami ya Tuhan di tengah pandemi ini, supaya bangsa kami tidak mengalami krisis, supaya bangsa kami tetap bertahan, sehingga sampai pada suatu saat nanti Tuhan menghilangkan virus corona, bangsa kami tetap dapat bertahan, sehingga tidak mengalami krisis apapun di bangsa di Indonesia ini. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan kami di Indonesia ini, dari presiden sampai di tingkat RT, biarlah Tuhan terus akan memberkati mereka semuanya, supaya mereka terus dapat memberikan arahan kepada masyarakat untuk melaksanakan himbauan pemerintah agar tetap menggunakan masker, agar tetap melakukan protokol kesehatan dan juga menjaga kebersihan supaya menekan penyebaran virus corona. Kami serahkan pemerintahan kami dalam tangan kuasa-Mu. Juga kami berdoa Tuhan untuk Gabungan Gereja Baptis Indonesia, GGBI. Tuhan memberkati setiap organ-organ yang ada, baik Bamusnas, BPN, YRSB, dan YBI. Karena saat ini organ-organ ini terus melakukan pelayanan menggunakan media sosial, menggunakan media online. Tuhan kiranya akan memberkati pelayanan-pelayanan yang mereka kerjakan. Kami berdoa untuk YRSB ya Tuhan, yang saat ini harus bekerja, harus berjuang untuk menangani virus corona. Banyak pasien yang masuk ke dalam rumah sakit baptis, kiranya Tuhan akan memakai rumah sakit baptis menjadi sarana penyembuhan bagi pasien yang terkena COVID. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya alat-alat kesehatan, alat-alat pelindung diri, dan juga alat-alat untuk penanganan virus corona dapat tersedia di setiap rumah sakit baptis di Indonesia. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi dokter-dokter yang bekerja, perawat, dan juga semua orang yang terlibat di dalamnya. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga saat ini berdoa untuk Gereja Baptis Indonesia Immanuel. Tuhan menolong memberkati Pendeta Yoce Tairas beserta dengan ibu dan juga segenap pelayan Tuhan dan juga jemaat-Mu. Tuhan memberkati mereka. Berikan kesehatan Tuhan bagi mereka juga yang saat ini mengalami sakit. Tuhan kiranya akan menolong menyembuhkan mereka Tuhan. Pendeta James Sumual dan juga kedua anaknya, juga Ibu Erna, juga Dokter Teja ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan menolong menyembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat di Simolangit ini. Tuhan terus memberkati jemaat dalam kondisi keadaan kami semuanya yang Tuhan mengerti, mengetahui. Tuhan kiranya akan memberkati kami, berikan kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Juga yang saat ini mengalami sakit, Tuhan kiranya akan menolong mereka ya Tuhan. Bapak Robert, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk Pak Lukasiono, Tuhan juga memberkati Bumur dalam kondisi kesehatan, kakinya sakit ya Tuhan. Dan juga jemaat kami yang lain yang saat ini mengalami sakit, kami mohon supaya Tuhan sendiri yang akan menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, di dalam masa pandemi ini banyak jemaat yang mengalami kesulitan, kiranya Tuhan akan campur tangan di dalamnya. Tuhan berikan kesabaran, ketabahan untuk melewati masa-masa sulit ini ya Tuhan. Pada suatu saat nanti Tuhan akan memberikan sukacita pada mereka ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga menyerahkan anak-anak yang saat ini mencari sekolahan. Tuhan berkati mereka ya Tuhan dalam pencarian sekolahan, supaya apa yang menjadi keinginan mereka, kerinduan mereka, terlebih kehendak Tuhan dapat terlaksana dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan kami saat ini juga menyerahkan untuk pelayanan-pelayanan kami ke depan ya Tuhan. Kami merindukan peredam suara untuk kami dapat beribadah secara leluasa. Oleh sebab itu Tuhan, tolong ya Tuhan, bukakan tingkap langit dan juga curahkan berkat kepada kami sehingga kami dapat merealisasikan itu. Kami juga berdoa untuk
tetangga kami samping kanan kiri, Tuhan berkati mereka ya Tuhan, Bapak Santos keluarga, Ibu Anang keluarga, berilah mereka panjang umur, kesehatan ya Tuhan, untuk dapat menikmati kehidupan ini. Juga masyarakat di Simolangit ini berikan keamanan, ketentraman, supaya kami dapat hidup berdampingan secara rukun dan bahagia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pelayanan-pelayanan kami ke depan di Babatan, di Pelosok Timur dan juga di Pakal, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah apa yang nanti kami rencanakan untuk pelayanan-pelayanan tersebut, Tuhan akan memberkatinya ya Tuhan. Dan saat ini kami mengakhiri ibadah kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Biarlah Tuhan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.